Pelayanan dan fasilitas terhadap kontingen Indonesia dianggap kurang memuaskan dalam penyelenggaraan SEA Games 2023. Beberapa aspek dianggap kurang siap. Apa keluhan yang dihadapi oleh kontingen Indonesia? Nah, selengkapnya kami akan bahas bersama dengan Lexindo Hakim, Chef de Mission SEA Games 2023. Halo, selamat malam Mas Lexi, ini langsung dari Kamboja ya? Ya, malam Mbak Yu. Selamat malam Indonesia. Baik, Mas Lexi, kalau kita lihat di beberapa media sosial sedang ramai diperbincangkan mengenai fasilitas yang diberikan kepada para kontingen SEA Games 2023 ini dianggap pas-pasan atau bahkan kalau tidak kita tadi lihat tayangannya ya bisa dianggap di bawah standar. Bagaimana Anda melihat situasi seperti ini di sana? Baik, sebetulnya kita perlu apresiasi juga ya kepada negara tetangga kita yang baru pertama kali dalam sejarah menjadi tuan rumah SEA Games. Memang ada beberapa kekurangan selama 3 hari pelaksanaan yang resmi sejak opening ceremony, tapi tentunya sebagai salah satu negara tetangga di ASEAN tentunya kita juga harus memberikan support seperti itu. Tapi kita juga melihat di seremoni pembukaan kemarin kan kita lihat sangat mewah, baik, bagus, megah, dan kami juga sudah minta kepada teman-teman dan panitia di Kamboja, ayo jangan cuma di opening ceremony terlihat baik, terlihat bagus, ayo berikan konsistensi terhadap pelayanan terhadap tamu negara dan atlet-atlet dari negara ASEAN yang memang bertanding di SEA Games seperti itu. Baik, tapi Mas kalau kita melihat juga yang sedang ramai diperbincangkan adalah peristiwa ketika kamar atlet badminton Indonesia ini atapnya bocor dan hari ini ada pertandingan badminton hingga juga ada peristiwa terbaliknya bendera Indonesia saat upacara pembukaan seperti yang tadi Mas Lexi bilang bahwa sebenarnya memang acara pembukaannya itu sangat meriah tapi ada beberapa insiden. Apakah sekiranya ini akan mempengaruhi performa maupun mentalitas dari kontingen Indonesia untuk melanjutkan pertandingan? Iya, mungkin sedikit saya jelaskan juga terkait yang ada insiden di awal itu. Kebetulan itu dalam proses geladi persiapan opening ceremony, yaitu persiapan kami defile kontingen-kontingen dari semua negara peserta. Jadi itu sebetulnya belum masuk ke acara opening, tapi lebih ke persiapan yang dilakukan oleh panitia setempat yang mereka membawa beberapa atribut untuk dicoba sampai ke dalam dan bukan bendera 1-2 bendera saja yang keliru, tapi ada beberapa kesalahan yang lainnya. Tapi langsung kami protes keras, baik secara lisan dan tertulis, dan Menpora Kamboja juga sudah menyampaikan minta maaf langsung, juga didengar langsung oleh Menpora kita seperti itu. Kalau terkait yang semalam ya, semalam memang ada berkah juga buat kita di sini yang sangat kepanasan. Jadi dari kemarin menjelang sore itu di Phnom Penh ini hujan yang sangat deras, kemudian disertai angin yang cukup kencang, dan hujannya dari sore sampai malam pun masih belum berhenti dan konsisten derasnya. Nah, khusus pada kejadian yang menimpa salah satu townhouse, jadi itu di Atlet Village, di Sports Village kita di daerah Morodok. Jadi townhouse itu ada 3 lantai, kebetulan townhouse yang ditempati oleh adik-adik kita dari badminton di lantai 3-nya mengalami kebocoran. Tapi seketika itu juga teman-teman dari kepanitiaan CDM Indonesia melakukan komunikasi dan protes kepada penyelenggara, sekejap langsung diantisipasi seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita tidak berpanjang terkait hal ini, karena kami juga harus menjaga performa psikologis dan mental dari adik-adik kita, jangan sampai karena hal-hal begini bisa mempengaruhi performa mereka kita bertanding seperti itu. Baik, kalau dari pihak penyelenggaranya langsung menanggapi keluhan-keluhan dari para kontingen dan juga official team, tapi bagaimana dengan atlet Indonesia sendiri, Mas, terkait dengan fasilitas yang diberikan? Apakah ada keluhan atau mungkin ada beberapa hal yang ingin ditingkatkan dari para atlet Indonesia ini terkait fasilitas di sana? Kalau fasilitas pertandingan, kalau kita bicara venue, tentunya venue-venue yang ada pasti telah memenuhi standar-standar kelayakan dan standar dalam dunia keolahragaan. Dan dari sisi penginapan pun, atlet village yang disiapkan sudah cukup baik, dan makanan-makanan yang diberikan dari panitia kepada
seluruh kontingen tidak hanya Indonesia itu sangat baik dan itu 24 jam, makanan-makanannya pun berlimpah ruah. Artinya dia ada dining hall dan menurut kami melihat langsung dan menikmati juga mencicipi hampir tidak ada kendala berarti terkait makanan. Namun di sini ada satu kekurangan yang memang kita belum bisa mencarikan solusinya yaitu kemacetan. Di sini transportasi cukup padat dan sampai hari ini tetap harus ada early jalan, early lebih dahulu untuk melakukan perjalanan sebelum ke venue seperti itu. Jadi kalau soal macet kita juga mengantisipasi dengan datang lebih duluan, dan kalau soal cuaca yang cukup panas, mungkin kalau diukur suhunya 39 derajat tapi feels like-nya itu 47 sampai 49 demikian seperti itu. Baik, jadi dari kamar yang bocor, kemudian penerangannya ketika pengalungan medali dan lain sebagainya, itu atlet Indonesia tidak ada keluhan ya? Keluhannya hanya tentang kemacetan saja, seperti itu ya Mas Lexi? Ya, lebih kurang, kalaupun yang sangat kita perlu perbaikan yaitu terkait panas dan kemacetan. Tapi sekali lagi kan kalau soal panas tentunya cuaca kita tidak bisa rekayasa, dan soal macet memang kondisi di negara ini seperti itu. Tapi kalau soal kesalahan atau kekurangan dari panitia, sampai hari ini mereka cukup cepat dalam menanggapi seluruh protes kita. Mereka cukup serius memberikan solusi, dan mereka juga menyadari bahwa ada kekurangan-kekurangan baik dalam pelayanan 1-2 negara maupun terhadap seluruh negara. Tapi sekali lagi terhadap penyelenggaraan, saya rasa adik-adik kita, atlet-atlet Indonesia belum memiliki kendala-kendala yang bisa mengganggu performa mereka. Kalaupun ada, itu lebih ke bagaimana persiapan atau kepanitiaan pada saat pertandingan berlangsung. Misalnya kalau kita beberapa saat ini lihat ada basket yang sudah bertanding, ada voli, ada tenis, memang beberapa kali kesalahan-kesalahan minor tapi berulang itu cukup sering terjadi. Tapi sekali lagi kita masih berharap dari kepanitiaan di Kamboja sendiri masih terus melakukan perbaikan-perbaikan yang tidak berulang kesalahan-kesalahan seperti itu. Kita terus juga kita ingatkan, mereka juga cukup reaktif dalam memberikan solusi. Tapi sekali lagi kita juga ingatkan teman-teman dari panitia Kamboja juga harus konsisten. Kita ini tetap harus profesional dalam melayani atlet, tetap profesional dalam memberikan atau mempertandingkan sebuah event olahraga tertentu dari setiap cabur seperti itu. Kita terus ingatkan teman-teman di sini, kita koordinasi terus. Baik, Mas Lexi, terima kasih banyak atas perbincangan kita malam ini. Pastinya full support untuk para kontingen Indonesia di SEA Games 2023. Apapun kondisinya, kita berharap semoga seluruh atlet, semua cabang bisa menunjukkan performa terbaiknya. Dan titip salam juga untuk semua kontingen Indonesia di sana ya. Mas Lexi, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Lexindo Hakim, Chef de Mission SEA Games 2023. Dukungannya, salam hormat. Baik, terima kasih banyak Mas Lexi, salam sehat, selamat malam.